malam dan masih bersama saya bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, Mas Pram. Mas Pram, jadi kan kalau kabarnya ini PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran ya, meskipun memang belum kita tahu sampai dengan sekarang. Nah, tapi kalau misalnya PDI Perjuangan mencalonkan Mas Pram dan juga Bang Dul, kemudian syukur-syukur, alhamdulillah misalnya menang begitu ya. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi alat yang pasti bahwa PDIP bukan oposisi, tapi melainkan koalisi nantinya dengan Prabowo Gibran? Yang pertama, alhamdulillah kamu mudah-mudahan jadi kenyataan. Jadi alhamdulillah yang jadi kenyataan. Tetapi kita mempunyai pengalaman panjang bahwa perbedaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hal yang biasa. Seperti pada saat pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin, gubernurnya kan sempat Pak Anies, dan itu biasa-biasa aja, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti harus bisa bekerja sama. Dan di beberapa daerah lain bahkan oposisi dengan garis keras pun ada, dan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita sudah mengalami proses pendewasaan, sehingga dengan demikian ini bukan lagi harusnya menjadi isu, karena pasti kerjasama bisa dilakukan. Berarti roman-romannya belum tentu ya, kalau misalnya nanti pun terpilih, kemudian belum tentu juga menjadi partner buat pemerintahan ya? Ya, kasus di Jakarta antara pemerintahan Pak Jokowi dengan pemerintahan Pak Anies kan berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian ini bisa menjadi role model, dan termasuk di beberapa daerah, di provinsi-provinsi yang tidak dikuasai oleh pendukung Pak Jokowi juga banyak. Oke, Mas Pram, ini kemarin Bang Deddy Sitorus bilang bahwa meminta ya, entah meminta atau menanyakan begitu kepada Mas Anies untuk menjadi juru kampanyenya Pramono Anung dan juga Rano Karno. Itu kesiapannya betul begitu Mas Anies diminta atau PDI Perjuangan yang meminta? Yang jelas tanyakan kepada Deddy Sitorus, mungkin spontanitas Deddy Sitorus, karena saya sendiri sampai hari ini nggak tahu, jadi saya juga nggak mau berspekulasi. Oke. Nah, permasalahan di Jakarta, permasalahan klasik, Bang Deddy, Mas Pram, ada permasalahan banjir, macet, meskipun Jakarta bukan lagi jadi ibu kota. Ini kalau banjir sama macet dulu deh, yang mau diberesin, yang dibenahi, yang mana dulu, Mas Pram? Ya, tentunya apa yang sudah diperbaiki di era Presiden Jokowi dengan sodetan dan berbagai hal yang sudah dalam pemasangan pompa yang dilakukan oleh Pak Basuki, ini dilanjutkan. Saya termasuk yang menyampaikan secara terbuka bahwa apa yang menjadi legacy dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk dari zaman Pak Sutioso, kemudian Bang Foke, Ahok, Anies, Pak Jokowi, yang baik tentunya harus kita lanjutkan. Jadi nggak bisa lagi kita dengan pola berpikir bahwa ganti pemerintahan kemudian program itu tidak dilanjutkan. Saya termasuk yang pasti akan melanjutkan. Dengan masa kampanye yang begitu terbatas, kemarin pada saat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sebelum Mas Pram dan juga Bang Dul ini daftar ke KPU, wejangan apa Mas Pram yang kemudian membuat Mas Pram, aku harus kerja keras ini? Kalau Ibu Mega kan sederhana, Ibu Mega ini petarung, beliau hanya ringkas dan padat. Pram, kalau kamu udah mau maju, kamu harus kerja keras, turun ke rakyat, menyapa rakyat, menarik hati rakyat, bekerja keras, dan kamu harus bisa membuktikan kemenangan. Kalau nggak salah dapat tantangan juga ya dari Pak Jokowi ya, sehari dapat berapa nih nanti kampanye? 12 titik. Itu target dari Mas Pram atau dari Pak Jokowi 12 titik ini? Ya, saya akan menargetkan, dan menurut saya itu merupakan hal yang mensugesti saya untuk bisa turun di 12 titik. Kemarin aja begitu saya mencalonkan, baru siang hari, udah bisa 9 titik setelah pencalonan. Artinya, saya pasti mampu. Karena di tahun 2019, sayalah yang mendampingi Pak Jokowi selama 8 bulan untuk keliling seluruh Indonesia.
Oke, Mas Pram, hari ini baru foto. Kemudian tadi sudah mencoba-coba keliling sehari 9 titik, tapi nanti pasti gempurannya sangat luar biasa nih kalau sudah dimulai masa kampanyenya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ridwan Kamil Suswono punya jargon namanya Rido. Kalau Pramono Anung Rano Karno? Ya, yang pertama, secara jujur saya ingin mengatakan yang namanya jargon ataupun itu gampang untuk dibuat. Tetapi yang jelas Pramono Anung Rano Karno siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Kalau visi misinya, kalau dari Ridwan Kamil Suswono Jakarta Maju, dari Pramono Anung Rano Karno? Jakarta dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan, undang-undang baru nomor 2 tahun 2004, Jakarta harus menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus kota global. Maka terjemahan dari visi, misi dan sebagainya harus berdasarkan itu. Pramono Anung, bakal calon gubernur Jakarta, terima kasih sudah berbincang di Sapa Indonesia Malam. Kita doakan besok lancar ya tes kesehatan bersama dengan Bang Dul, dan juga nanti menyusul ada Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Terima kasih Mas Pram. Usai jeda, saudara, meski ruang sudah terbuka bagi partai politik non-parlemen mengusung calon di pilkada, partai-partai besar tetap saja dominan terutama di Pulau Jawa. Mengapa jumlah pasangan bakal calon tetap saja minim?